Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio Warna Baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan malam kini kami bisa mencoba ketahuan dengar Anda kembali. Baik melalui 90.1 Fast FM live streaming atau untuk Anda pemirsa YouTube channel dimanapun Anda berada. Kali ini kita bisa ngaji bareng bersama beliau Gus Yusuf di Baiti Janati. Hingga usai nanti dan Anda bisa manfaatkan di 0815780964 ya. Malam ini beliau Gus Yusuf telah hadir di studio Fast FM. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Gus Yusuf. Selamat malam Dimas, juga keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya. Yang tentu malam ini gabung di 90.1 Radio Fas FM. Juga keluarga Fas dimanapun berada yang bisa menyimak kami lewat media-media sosial. Terima kasih, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Tanpa halangan suatu apapun kita bisa ngaji bareng di Baiti Janati. Ya. Untuk ada keluarga Fas yang sudah menantikan beberapa pertanyaan Anda yang kemarin sempat menumpuk di redaksi Baiti Janati, alhamdulillah malam ini kami akan membahasnya satu persatu untuk Anda. Namun sebelumnya kami akan menyampaikan kepada Anda keluarga Fas bahwasanya malam ini untuk Anda yang akan mengikuti di sesi live, mohon maaf untuk tidak kami layani terlebih dahulu. Akhir-akhir ini cukup menarik sekaligus di timeline dan juga beberapa perbincangan di media. Beberapa hari lalu dan juga sebenarnya sudah cukup lama ini ada beberapa menahan dari informasi-informasi yang didapat, yaitu terkait dengan Pondok Al-Zaitun. Nah, banyak yang mengatakan di sana ada penyimpangan pengajaran atau bahkan ada hal-hal yang mazhabnya juga tidak pasti, tidak jelas. Bahkan kemarin juga sempat ada kontroversi ketika dari pihak MUI juga mengharamkan, tanda petik seperti itu, Gus. Ya, sebetulnya kita konteksnya tidak hanya Az-Zaitun ya. Ya. Sering sudah saya ingatkan bahwa ketika kita akan menitipkan putra-putri di pesantren atau di lembaga pendidikan apapun, ya, kita harus cermat dan teliti. Jadi jangan kita hanya terbawa oleh promosi yang gede-gedean. Kita hanya tergiur karena fasilitasnya, bangunannya megah, fasilitasnya lengkap. Ya. Yang pertama sering saya sampaikan, tolong dicek akidahnya. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Cocok enggak dengan akidah kita? Ini satu. Sebetulnya simpel ngeceknya itu. Pesantren itu ada sanad keilmuan. Kita bisa melihat pesantren ini bermasalah apa tidak. Ini dari situ. Pengasuhnya alumni mana? Ya, ini bisa ditelacak gitu loh. Oh, dulu pengasuhnya alumni Tegarrejo, jelas. Muridnya Kiai Hudhori. Oh, alumni Sarang, muridnya Mbah Kiai Maimun Zubair. Oh, alumni Lirboyo, alumni Ploso. Ini harus jelas. Karena dari situlah nanti bisa kita tarik benang yang naik terus dari gurunya sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kunci keberkahannya ilmu. Mutasil, jelas sanadnya. Kalau pengasuhnya alumni mana? Waduh, kita nggak tahu. Waduh, mundur aja lah daripada bermasalah nanti di belakang hari. Satu, aman secara akidahnya. Karena seperti yang kita lihat hari ini kan, mereka punya madhab sendiri. Yang sholat, laki, perempuan bisa berdampingan. Itu loh. Campur ya. Campur. Sholawatnya pakai bahasa Ibrani, salam. Itu kan Yahudi. Nah, ini yang kayak gini ini kan ya karena nggak jelas.
gurunya itu dapat ilmu dari mana? Oh, dari buku. Nah, itu kan. Ya. Setelah saya mencermati buku di bawah bendera revolusi, saya menemukan ini piye gitu. Nah, kayak gini kok. Ya ada yang ngikutin itulah ya itu. Maka kita sekali-kali harus hati-hati. Satu, aman secara akidah. Yang kedua adalah aman secara ideologi kenegaraan. Oke. Ini penting karena hari ini banyak lembaga-lembaga pendidikan yang bahasa sederhananya ada franchise dari luar negeri. Jadi cabang dari mana. Nah ini. Yang kadang-kadang dia membawa faham-faham ideologi yang tidak sama dengan negara kita. Ini yang juga harus kita hati-hati. Ya. Ada sekolah Islam terpadu. Keren. Dan dia juga elit karena bayarnya mahal. Fasilitas semua lengkap. Ya. Oh, gedungnya megah. Lab komputer, lab bahasa, lengkap semua. Guru-gurunya bahkan native speaker dari luar negeri. Lulusan-lulusan luar negeri. Namun yang tidak ada di sekolahan itu hanya satu. Apa itu, Gus? Tiang bendera. Oh. Ini kan Ya. prinsip. Ketika ditanya, kenapa sekolah yang demikian lengkap kok tidak punya tiang bendera, Ustadz? Sekolah kita tidak mengajarkan kemusyrikan. Hormat bendera itu bagi kami adalah musyrik. Bahaya kalau saya kan. Yeah. Itu ada ya sekolah kayak gitu. Maka pastikan bahwa ini sekolah ini aman. Sering saya sampaikan bagi kita warga NU, ya nyari lembaga pendidikan atau pesantren yang jelas ke-NU-nya. Karena di NU itu di samping kiai-kiai itu mengajarkan tarbiyah, akhlak, mengajarkan Al-Quran, Al-Hadis, fikih, nahwu sorof, macam-macam. Yeah. Yang tidak pernah ditinggal adalah oleh kiai menanamkan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Itu yang disuntikkan oleh para kiai-kiai di pesantren-pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan NU. Maka ratusan ribu pesantren lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama tidak ada satupun yang terlibat jaringan teroris. Alhamdulillah. Karena ini juga ada hubungannya dengan yang lagi viral itu. Konon itu juga tarian dari NII. Ya. Ada hubungan dengan NII. Negara insya Allah Islam. Ini kan, maka sekali lagi jangan Anda berspekulasi terhadap pendidikan anak-anak. Oke. Cari yang jelas saja. Cari yang aman-aman saja. Karena ini urusannya adalah soal akidah. Soal keimanan kita. Gimana pengasuh pesantren mengatakan bahwa surga itu bisa kita bikin sendiri. Nggak percaya dengan surga. Haji nggak perlu jauh-jauh ke sana. Aduh, itu sudah kalau bahasa kita sudah dzallu. Tidak hanya sesat tetapi juga menyesatkan orang lain. Yes. Nah ini harus hati-hati sekali lagi. Ini hanya for example aja, contoh satu. Tapi kita harus waspada terhadap yang lain-lainnya juga. Gitu. Yeah. Itu aja deh Mas. Ya. Begitu ya. Oke, nampaknya ini memang relevan sekaligus karena di tahun ajaran baru ini, PPDB, masih banyak juga orang tua yang bingung untuk menyekolahkan putra-putrinya. Apalagi mereka yang tidak mendapatkan kesempatan sistem zonasi, Gus. Kemudian juga tidak bisa mengikuti jalur prestasi. Lantas kemanakah anak-anak ini akan berlari? Kalau tidak diberikan satu masukan dan juga satu informasi yang tepat seperti ini, nampaknya memang akan menjadi kerawanan ya Gus bagi generasi kita. Ya, sekali lagi bahwa pastikan sekolah, pesantren itu aman secara ideologi, akidahnya, keagamaannya. Ya, jangan akidahnya macam-macam. Yang kedua adalah aman secara ideologi kenegaraan tadi. Udah dimanapun insya Allah aman.
Ya, amin. Ya, jangan korbankan putra-putri Anda hingga pas disekolahkan di sekolah yang tidak pas dan juga tidak tepat bagi akidah kita dan juga tentu ajaran kita. Nah, lebih baik kita berbicara korban saja keluarga Fas di malam ini karena kita sudah memasuki di hampir kalau di Mekah sudah mulai Arafah ya Gus ya? Wukuf, ya. Ya udah diwukuf di Arafah dan kita saat ini sedang membahas terkait dengan bagaimana Idul Adha 1444 Hijriah keluarga Fas yang ini sudah banyak sekali ternyata pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah menumpuk di redaksi Baiti Janati. Dengan pertanyaan yang sudah masuk, yang pertama dari keluarga Fas. Assalamualaikum, selamat malam Gus Yusuf. Saya mau menanyakan terkait dengan perihal kurban. Menawi kurban memakai hewan perempuan pripun? Mohon penjelasannya. Ini dari Bapak Islah yang ada di Temanggung menanyakan terkait dengan kurban akan menggunakan betina hewannya ini Gus. Apakah diperkenankan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati Idul Adha, satu hari yang mulia. Kita sudah proses, tadi kita bareng-bareng berpuasa tarwiyah. Besok kita bisa berpuasa Arafah. Barang siapa yang melaksanakan puasa Arafah, maka akan diampuni dosa-dosanya 2 tahun. Banyak yang bertanya, loh, bukankah Arafah hari ini? Ya, Ya, karena mereka melihat di televisi bahwa saudara-saudara kita yang sudah wukuf ya. sudah wukuf. Saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, memang berbeda matlak titik terbitnya matahari itu dengan Indonesia dengan Saudi. Oke. Kalau Saudi itu lebih ke barat. Ini jelas sudah berbeda. Maka selisih jamnya aja kita selisih 4 jam lebih cepat. Ya. Terus ada yang tanya, berarti kalau 4 jam lebih cepat logikanya kita kan duluan. Oh, tidak seperti itu. Justru kalau matahari lebih ke barat, ini kalau di ru'yah dilihat, hilalnya akan muncul duluan. Akan muncul duluan. Jadi yang di Arab sudah muncul duluan. Sementara kita belum. Nah, bagi yang menggunakan metode ru'yatul hilal, maka kita tetap punya keyakinan bahwa Idul Adha bagi warga negara Indonesia ini jatuh di hari Kamis. Ini yang menggunakan ru'yah. Yeah. Sementara ada saudara-saudara kita yang menggunakan metode hisab. Lebarannya jatuh hari Rabu. Nggak masalah. Oke. Biasa kita berbeda. Terus kalau sudah dengar takbir besok, apa masih boleh kita puasa Arafah? Yuk, silahkan. Itu takbir bagi yang lebaran hari Rabu. Kalau kita lebarannya hari Kamis, ya besok tetap puasa dong. Arafah bagi kita adalah besok. Karena Arafah itu 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Maka saya tetap mengajak bagi keluarga Fas, nanti malam tetap sahur, besok kita puasa Arafah. Karena pahala puasa Arafah ini luar biasa, Dimas. Akan diampuni dosa-dosa kita 2 tahun. 2 tahun ya. Ya, saya ngajak bagi yang masih merasa punya dosa aja. Tapi kalau Anda sudah, waduh, dingapunten Gus, kula dosane pun resik, ya wis ora usah poso. Gitu. Kalau Anda udah merasa bersih, ya ngapain puasa kan? Begitu. Tapi kalau kita-kita ini yang juragan-juragan pendosa ini kesempatan besok ada pemutihan. 2 tahun itu loh. Nah itu. Masih ada amaliah besok kita puasa Arafah.
Terus juga besok siang kita disunnahkan sholat Arafah. Sholat Arafah itu sholat 4 rakaat. 4 rakaat, setiap rakaat kita baca Fatihah dan surat Ikhlas 50 kali. Kulhu ping 50. 2 rakaat salam, takbiratul ihram lagi, 2 rakaat lagi. Jadi 4 rakaat dengan 2 salaman. Oke. Itu dilaksanakan besok di waktu zuhur. Setelah sholat zuhur sampai sebelum masuk asar. Ya, kita berharap berkah Arafah. Amin. Hari ini, besok kita sholat Arafah mungkin masih di Tegalrejo. Sholat Arafah mungkin masih di Temanggung. Mungkin masih di Magelang. Ya, kita berharap semoga segera dipanggil agar kita bisa sholat Arafah di Padang Arafah. Amin. Nah, ini kan harus kita perlihatkan kepada Allah bahwa Gusti kula pun pengen banget nderek wukuf teng Arafah. Keperlihatkan besok kita ikut wukuf di rumah masing-masing. Iya. Iya, karena habis sholat Arafah nanti kita mujahadah. Kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali, kita membaca sholawat 100 kali, kita membaca surat Ikhlas lagi 100 kali. Itu prosesinya seperti wukuf di Arafah. Oke. Ya, kita wukuf dulu di rumah masing-masing atau di masjid. Kita perlihatkan kepada Allah. Hanya Allah. Gusti kula pun pengen sangat saged nderek wukuf teng Arafah. Nah, semoga berharap dengan berkah kita puasa Arafah, kita sholat Arafah, kita berdoa diijabahi oleh Allah, kita bisa menjalankan wukuf di Padang Arafah suatu saat nanti. Terus setelah itu malam hari ada sholat Lailatun Nahr. Sholat Lailatun Nahr ini juga penting karena sholat Lailatun Nahr itu adalah sholat, kalau bahasa kiai-kiai kuno, sholat kanggo daftar swarga. Tiketnya juga. Sholat iya, tiket surga itu. Oke. Maka disitulah sholat Lailatun Nahr ini cuman 2 rakaat ya. 2 rakaat, kaifiyahnya setiap rakaat itu membaca Al-Fatihah 15 kali, terus surat Ikhlas 15 kali, terus Al-Mu'awwidzatain ya. Surat Qul a'udzu birabbil falaq 15 kali, Qul a'udzu birabbin nas 15 kali. Ya. Itu di setiap rakaatnya. Itu sholat Lailatun Nahr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan barang siapa yang menjalankan sholat Lailatun Nahr, namanya akan ditulis, didaftarkan min ahlil jannah. Jadi itu sholat untuk daftar menjadi penduduk surga. Malam Idul Adha adalah malam mustajabah. Maka harus kita manfaatkan semaksimal mungkin besok di malam Idul Adha ini untuk doa, untuk penyuwunan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Ayo malam besok, malam Idul Adha kita panjatkan agar apa yang menjadi cita-cita keluarga kita, anak-anak kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabb. Nah, itu rangkaian prosesinya seperti itu. Pagi hari kita sholat Id, ya. Sekali lagi bagi yang ru'yah tetap kita sholatnya hari Kamis, jangan terpengaruh. Kalau yang mau hari Rabu ya monggo. Mereka punya dasar, punya
keyakinan yang tidak sama. Tidak masalah. Ya. Tidak masalah. Ya, kita hari Kamis sholat Id. Nah, setelah itu barulah kita masuk prosesi kurban. Ya. Kurban, tentu kurban ini memang sunnah. Tapi kita tidak boleh menyepelekan kurban. Bagi orang-orang yang mampu, ya segeralah melaksanakan kurban. Minimal seumur hidup sekali. Kalau dia menyepelekan kurban, sampai dia meninggal belum melaksanakan kurban, ancamannya juga bahaya. Falyamut insya'a Yahudian au Nasronian. Orang yang menyepelekan kurban padahal dia mampu, meninggal belum melaksanakan kurban sama sekali, maka kata Rasulullah tinggal memilih, kowe arep mati Yahudian, Salom tadi, ya, atau Nasronian, apa haleluya. Nah ini artinya menjadikan su'ul khotimah. Nah, kata-kata mampu melaksanakan kurban ini sebetulnya hitungannya sederhana. Seperti apa nih, Gus? Aset yang kita miliki hari ini, kalau kita ambil sebagian untuk kurban, adalah taruh kata 3 juta untuk beli kambing. Ya. Kira-kira nanti 4 hari ke depan, pas hari Tasyrik itu, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, 4 hari ke depan masih bisa makan nggak? Kalau dikurangi 3 juta kok masih ada sisa dan dia masih bisa makan sekeluarga, maka dia sudah mampu untuk segera melaksanakan kurban. Ya, tinggal dihitung, ayo ibu-ibu, jenengan punya kalung berapa on itu? Punya gelang berapa on? Anting-anting berapa? Kira-kira berapa juta itu? Ambil aja 3 juta. Masih bisa makan nggak 4 hari? Atau Anda punya sepeda motor. Sepeda motor kok rodone siji. Dilongi, itu kan 3 juta. Sak pelke. Kira-kira masih bisa makan nggak kalau nggak punya sepeda motor? Begitu. Anda punya toko, asetnya dikurangi 3 juta. Masih bisa jalan nggak? Kalau Anda diambil 3 juta kok masih bisa makan, berarti Anda segera berkurban. Kalau Anda tidak dijikuk 3 juta, jan wis ra iso tenan, mboten enten kula niku duwite. Aset nggih mboten gadah. Jukuk 3 juta wonten. Ya ora iso mangan tenan pateng, ya wis ya rasa kurban. Tapi hari ini beli HP 10 juta juga enteng. Itu kan orang-orang kan gitu kan. Iya. Lebih baik nggak makan 3 bulan asal bisa beli iPhone. Itu kan. Ya. HP-nya bagus. Pas rame-rame gowes juga beli sepeda, ngutang ke sana kemari, gitu kan? Oke. Iya. Ya, tapi giliran kurban, mereka pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak punya duit, gitu loh. Padahal untuk lifestyle aja mereka gila-gilaan lah. Ya, ya inilah maka Allah mengancam melalui Rasulullah. Orang yang menyepelekan kurban, sampai mati kok belum kurban, ya fal yamut, maka tinggal pilih kamu matinya Yahudi atau Nasrani. Begitu ya. Kurban juga ada syarat-syaratnya. Yang tadi ditanyakan tadi apa? Ya ditanyakan ini adalah jika kurban menggunakan hewan betina, bukan jantan ini, Gus. Ini apakah diperkenankan atau tidak? Mohon dijelaskan. Ya. Sebetulnya boleh-boleh saja hewan betina untuk kurban. Cuman yang lebih afdol itu adalah dengan hewan jantan.
Wa yujzi'u fiya al-jadza'u minadh-dha'ni. Di sini dikampaikan bahwa sudah mencukupi. Yang terpenting adalah mencukupi syarat itu, hewan itu sudah tanggal giginya. Jadi secara umur sudah memenuhi syarat. Bukan soal laki-laki dan perempuannya, jantan dan betinanya, itu loh. Wa kalamus syarih syamilun lidzakari wal unsa wal khunsa. Boleh-boleh aja. Fayudzi'u kullun minha lakinidz dzakaru afdolu. Tetapi hewan jantan itu lebih utama. Begitu ya. Itu beberapa ya. Baik, terima kasih Pak Islah yang ada di Temanggung ya. Berikutnya juga ada masih pertanyaan. Sampai dengan hari ini juga masih ada beberapa warga atau masyarakat yang masih menjual kulit atau lulang hewan kurban. Apakah diperbolehkan atau tidak? Jika tidak, apakah ada dasarnya, Gus? Itu kan pertanyaan klasik sebetulnya, Dimas. Berkali-kali saya sampaikan bahwa dilarang menjual kulit kurban, baik itu kurban sunnah ataupun kurban nadar. Man ba'a, nah ini hadisnya jelas, man ba'a jilda dohiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit kurban, fala udhiyatalah, maka tidak ada pahala kurban baginya. Gugur kurbannya. Itu loh. Ya kadang-kadang ada yang ngeyel. Niki pripun wong kanggo kebutuhan ubo rampe ditumbas tas kresek tuku ember tuku peso ki ngerokok sing do meleti, itu kan macam-macam. Maka udah saya sarankan lebih baik terbuka. Kalau ada saudara yang titip kurban sapi di masjid, ya ada biaya. Taruh kata biayanya 500.000 atau 1 juta untuk penyembelian itu, ya. Saya rasa 500.000 cukup itu loh. Harga sapi 20 juta untuk biaya penyembelihan macam-macam. Tas kresek untuk bagi 500.000 itu. Kalau kambing mungkin bisa dikasih biaya 50.000. Daripada ngambil kurban jual lulang, akhirnya pahala kurbannya hilang. Nah itulah. Sebetulnya kurban itu kan harus dibagikan. Bisa sebetulnya dijual, asal yang jual itu bukan panitia atau mudhofi orang yang kurban. Umpamanya saya membelih kambing, setelah itu kulitnya itu lulangnya dilumpukke, terus kita kasihkan kepada orang fakir, kita kasihkan kepada orang miskin. Kurban itu sifatnya adalah tamlik, hak milik. Jadi kalau saya sudah dapat kulit, aku giopo kulit, areng gawe jaket yo kangelan, gawe beduk yo ora butuh, tak dol wae. Akhirnya dia jual. Tapi yang jual kan penerima kurban, bukan panitia. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa itu. Ya seperti kita dapat daging kambing. Waduh, bapak kolesterol dhuwur. Dia jual dagingnya, ditukar ayam di pasar. Nggak masalah. Itu karena yang jual kan bukan yang kurban, tapi penerima. Maka kurban itu dibagikan mentah. Terserah. Mau dimasak lah, mau diapa. Aku butuh beras, jual beras. Ya, beda dengan akikoh. Kalau akikoh itu menerima kita kan sudah matengan. Wis wujud gule,
kadang dimasak tongseng, Iya. gitu kan. Memang sunnahnya seperti itu. Kalau akikoh dibagikan sudah matang. Nah itu sifatnya hadiah. Nggak boleh kalau Dimas ada tetangga akikohan terus dikasih 1 mangkok gulai. Waduh, seneng gulai tak ijolke bakso wae. Bawa ke pasar nggak boleh. Oke, boleh ya. Kalau itu sifatnya bukan milik tapi hadiah. Oh. Tapi kalau Dimas seneng makan. Kalau Dimas nggak seneng, yang ngomong aja, maaf Pak, mungkin untuk yang lainnya aja. Karena saya nggak berani makan kambing ini, kolesterolnya tinggi. Oke. Nah itu kalau akikoh. Tapi kalau kurban, silahkan. Mau dimasak, mau dimakan, mau ditukar, itu boleh. Oke. Jadi sekali lagi, yang tidak boleh menjual kulit atau tulangnya kurban itu adalah satu mudhofi, orang itu nggak boleh. Tapi selain itu monggo. Oke. Ya, oke. Baik, terima kasih Gus Yusuf. Dan untuk keluarga Fas, ada beberapa hal yang mungkin tadi sempat Anda lewatkan. Untuk Anda yang baru saja bergabung di 90.1 Fas FM, saatnya untuk Anda bisa menyimak kembali baik di live streaming atau di YouTube channel kami. Dan banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita manfaatkan di bulan Idul Adha ini keluarga Fas ya, di musim haji tentunya. Untuk Anda yang kemarin belum sempat beli hewan kurban, kambing atau bahkan yang lainnya, silakan untuk Anda bisa saat ini mempersiapkannya, karena kita nanti hari raya Idul Adha-nya pada hari Kamis ini keluarga Fas ya. Jadi kalau kemarin-kemarin war tiket untuk band kesayangan aja dibela-belain, nah kali ini kita harus bisa bela-belain juga untuk pilih hewan kurban. Salah satu pertanyaan juga, hewan kurban ini apakah boleh Gus tanpa tanduk? Katanya kan ada yang menyampaikan besok hewan ini akan menjadi tunggangannya di Siratal Mustaqim ya. Kemudian tanduknya itu buat pegangan gitu. Benar nggak sih Gus? Jadi banyak sekali gugan-gugan yang ada di masyarakat ya. Ya, Masih ada ini. boleh-boleh saja. Hukumnya tetap sah meskipun tanpa tanduk, cuman makruh. Ya itu tadi nguning gocekan kangelan. Tapi kalau ada tanduknya itu lebih afdol, lebih utama tadi. Yang di sini dikatakan li annal qarna la yata'allaqu bihi ghurdzun. Walihadza la yadurru faktuhu khalqatan lakin dzatal qarni aula. Lah ini. Jadi karena tanduk itu sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan maksud utama kurban. Maksud utama kurban itu kan daging. Iya. Yang penting akeh dagingnya. Bisa dibagikan. Ini maksudul a'zam. Walihada la yadurru, maka tidak bahaya seandainya kambing itu tidak ada tanduknya. Tidak bahaya. Cuman lakin datal korni aula. Tetapi kalau ada tanduknya, itu akan menjadi lebih utama. Ya kalau kita ngomong sah, kambing sing kuru ya sah wae jan. Asal ada dagingnya. Oh, ada dagingnya gimana ya? Dusik kering ya. Nek ngomong sah mungkin sah ya. Iya. Tapi kalau ngomong afdol, ngomong apa ya harus cari kambing yang gemuk. Yang gemuk ya. Yang gemoy gitu kan, yang gemuk, yang banyak dagingnya. Terus besok kita tunggangin lah nek wedhuse kuru, ra ono sungune. Tunggangi apa ya menyat itu. Wah, lempoh itu bisa. Itu sederhananya. Jadi memang ada hadis yang mengatakan sebaik-baiknya kurban adalah kambing yang bertanduk. Khairud dhuhiyati al-kabisul akron. Itu sebaik-baiknya. Ya, tapi kalau ngulek kambing sing bertanduk kok sulit. Wah, ki ono wedhus lemu, netepi umur, tapi nggak bertanduk ya enggak. Yang penting dagingnya banyak. Boleh aja. Ya, baik. Terima kasih Gus Yusuf ya. Dan terkait dengan daging kurban tadi di awal Gus Yusuf menyampaikan bahwasanya daging kurban ini dibagikan dalam keadaan mentah ya Gus ya. Kita pernah menjumpai ada daging kurban yang dibagikan dalam keadaan matang atau sudah dimasak terlebih dahulu. Ini biasanya di pondok pesantren atau dalam sebuah asrama gitu Gus, yang artinya potongnya banyak, kemudian karena anak-anaknya atau santrinya ini tidak
agar tidak kerepotan, akhirnya dimasakkan sekalian terus dibagi secara matang gitu Gus. Boleh tidak sebenarnya Gus? Ya. Jadi hukum asal itu tidak diperbolehkan. Jadi karena memang daging kurban itu dibagikan secara mentah supaya penerima fakir miskin ini bisa mentah sarupkan sesuai kebutuhannya. Ya, kalau dia butuhnya dimasak, dia masak. Dia senengnya sate, dia masak sate. Atau dia mau dia jual, biar bisa dijual. Oke. Biar bisa dijual. Nah, tapi kalau seperti di pesantren, ini kan kambing atau sapi itu diserahkan pada kiai. Kiai punya keputusan, wis dimatangi aja. Nah, setelah disembelih, ini diserahkan ke kiai, kan? Nah, kiainya ini yang memutuskan dimasak, karena ini sudah jatah yang nerima tadi. Boleh-boleh saja. Satu sapi itu diberikan kepada satu orang, tidak dibagikan ke masyarakat juga boleh sebetulnya. Nah, wa yakfi tamliku li miskinin wahidin. Namanya diberikan kepada satu orang, betul loh. Wis niat tak weke siji. Nah, setelah itu nanti dimasak terus dibagikan kepada keluarganya. Kayak pesantren ini kan juga dibagikan kepada keluarganya kan. Cuman keluarganya ada 1.000, ada 2.000 gitu loh. Ya seperti Dimas dapat bagian daging kambing 3 kilo, 5 kilo dimasak satu rumah. Nah, itu hakikatnya sebenarnya tidak dibagikan secara matang. Bagikannya mentah terus dimasak, dinikmati bareng-bareng gitu loh. Jadi tetap pembagiannya harus pembagian mentah. Niat pembagiannya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah mentah diterima, dimasak terus dimakan bareng-bareng sekeluarga. Pesantren kan begitu. Dimasak makan bareng-bareng sekeluarga itu. Ya. Saya juga mau bertanya kepada Gus Yusuf ini. Besok kan saya mau kurban sapi nih Gus. Nah dari panitia itu udah menyampaikan, Mas Dimas besok dapat 1/4 bagian dari hewan yang dikurbankan gitu. Atau sebenarnya seberapa banyak Gus yang boleh diterima samudhohi ketika beliau atau orang itu tersebut berkorban? Ada yang mengatakan 1 sempel pahanya aja nggak apa-apa. Ya, kalau afdolnya sih diberikan semua. Tapi kalau mau mencicipi boleh. Mencicipi ya Gus ya? Iya. Atau maksimal kalau dalam kitab itu 1/3. Jadi aku njaluk apa sempale sama apanya untuk keluarga saya. Nggak apa-apa. Itu 1/4 masih boleh. Maksimal 1/3. Itu kalau korbannya korban sunnah. Tapi kalau korbannya nazar atau wajib, tidak boleh sama sekali. Korban nazar itu ya seperti mamanya Dimas, besok kalau anak saya keterima kuliah, kalau besok anak saya lulus khatam ngajinya, saya akan kurban, motong kambing. Begitu ya. Itu berarti nazar. Itu berarti jatuhnya wajib. Jatuhnya wajib. Ya. Maka tidak diperbolehkan ngambil sama sekali ketika itu menjadi wajib. Termasuk nazar ketika idola saya menjadi gubernur besok saya boleh kurban gitu ya Gus ya? Boleh. Masih lama itu. Masih lama ya kurbannya, tahun depan aja Gus ya. Baik keluarga Fas dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, yang pada kesempatan malam ini sebenarnya banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Baiti Jannati Rumahku Surgaku, akan tetap karena lokasi waktu yang sangat terbatas. Ada pertanyaan terakhir yang akan kami sampaikan kepada Anda terkait dengan penyembelihan hewan. Gus, punapa halal sembelihan ipun tiyang ingkang ngaku Islam nanging boten mangertos ajaran-ajaran Islam. Kadang tiyang niku boten salat utawi poso, bahkan berbuat yang tidak baik gitu, dari Yono yang ada di Wonosobo ini Gus. Ya tetap halal.
asal dia tidak memperlihatkan tanda-tanda kekafirannya. Ya. Asal dia tetap muslim kan, meskipun tapi dia tidak memberikan tanda-tanda kafiran. Tanda kafiran itu umpamanya ya dia menyembah matahari, dia menyembah apa-apa. Dia tetap muslim kok. Ya sembelihannya tetap halal, ya tetap asal dia nyembelih membaca bismillah, ya, sesuai persyaratan penyembelihan tadi, memenuhi syarat-syarat penyembelihan tetap halal. Tetap halal ya. Halal. Baik, termasuk juga ketika ada hewan kurban yang diberikan oleh non-muslim kepada orang muslim, itu juga tetap boleh ya Gus ya? Dari muslim, Dari non-muslim diberikan ke orang muslim. orang non-muslim ya nggak bisa kurban. Nggak bisa kurban. Ya. Jadi mereka ingin mengikut merayakan. Nggak apa-apa, boleh. Boleh. Ada beberapa perusahaan Ya. yang kirim sapi. Gus, kita ikut sedekah kurban untuk santri-santri, kirim sapi. Ya kita terima aja, kita sembelih aja. Itu kan, ini kan dia kan niatnya sedekah aja. Dia akan dapat pahala sedekah. Ya. Dia kalau dia muslim ya, dia akan dapat pahala sedekah. Karena kurban itu nggak bisa atas nama perusahaan, gitu. 1000 karyawan ya Gus ya. Kurban itu harus by name. Oh, by name ya. Ini kalau sapi 7 orang ini siapa saja Pak? Dia nggak kasih. Udahlah kita yang penting ikut kurban. Ya udah. Ya dia hanya sedekah. Nah kalau yang non muslim dia ngasih ya kita terima aja. Nah, dan kurban itu juga dari muslim untuk muslim. Ada yang satu komplek, kita nyembelih kurban, ada tetangganya non muslim. Boleh nggak dikasih daging kurban? Kalau kurban tidak boleh. Tapi kalau sedekah boleh. Oke. Artinya bagaimana? Harus kita siasati. Beli daging di pasar 10 kilo. Ya, itu yang diberikan kepada tetangga-tetangga yang non muslim. Yang kurban tetap khusus untuk muslim agar semuanya enak, terjaga kerukunannya. Ya mosok kita makan kambing kok ada tetangga cuman dapat baunya. Itu namanya idza, menyakiti. Solusinya beli daging di pasar. Nah, daging yang kita beli itu kita bagikan kepada tetangga-tetangga yang non muslim. Itu nanti mendapat pahala sedekah, bukan pahala kurban. Ya. Terima kasih. Gitu Mas. Ya. Dan untuk Anda pemirsa, mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang malam ini belum sempat kami jawab dan kami bahas untuk Anda. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kami akan membahasnya untuk Anda kembali. Kini saatnya kita dengarkan dulu closing statement dari Gus Yusuf. Terima kasih keluarga FAS yang dirahmati oleh Allah. Mari kita sambut Idul Kurban dengan niat kita beribadah. Kurban adalah mengorbankan diri, nafsu kita, mengorbankan ego kita, mengorbankan keinginan-keinginan kita demi kita mendekatkan diri kepada Allah. Itulah esensi daripada kurban. Yang kita potong tidak hanya sekedar kambing, yang kita potong adalah nafsu, keinginan-keinginan kita yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat merayakan Idul Kurban, semoga kita mendapatkan berkah, iman keislaman kita tambah kuat sebagaimana iman Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ya. Baik, terima kasih. Akhirnya dari Jalan K. Hasyim Asy'ari nomor 7 Pakutan Tegarjo Magelang, saya bersama Gus Yusuf untuk pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.